Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi Sabtu 17 Juni 2017 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama. Seorang bapak 60 tahun hanyut terbawa arus Sungai Wayapo. Kepolisian buru antisipasi masuknya kelompok radikal ISIS di Buru Selatan. Jalan lintas Buru Selatan rusak parah. Pemirsa, demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Di samping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi kami. Dan bersama saya Alen Leka Tompesi, berikut kita ikuti berita Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, derasnya aliran sungai akibat tingginya curah hujan membuat seorang lelaki Parubaya, warga desa Unit 6, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, hanyut terbawa arus sungai. Korban hanyut saat mengevakuasi ternaknya di Sungai Wayapo. Petugas Basarnas dan Kepolisian Sektor Wayapo hingga Jumat siang masih mencari seorang laki-laki Parubaya bernama Saul berusia 60 tahun yang hanyut terbawa arus Sungai Wayapo pada Rabu malam. Pencarian dilakukan menggunakan perahu karet mulai dari lokasi terceburnya korban hingga di kaki air Sungai Wayapo. Kejadian tersebut diketahui warga desa di sana dan melaporkan kepada Polsek setempat. Kepala Kepolisian Sektor Wayapo Farok Mesfer mengatakan kejadian tersebut berawal saat korban yang sementara mengevakuasi ternaknya pasca hujan lebat Rabu malam. Korban terbawa arus air dan hanyut di sungai tersebut. Kejadiannya pada saat korban mencari atau ingin untuk mengevakuasi ternaknya, kemudian dia hilang pada saat meluapnya Kali Wayapo. Jadi korbannya saat ini sementara dilakukan pencarian, saat ini dilakukan pencarian oleh Basarnas dan bergabung dengan Polsek Wayapo dan Polres Pulau. Dari Namlea, RS Stasi Jawa melaporkan. Kabar masuknya kelompok radikal ISIS di Buru Selatan disampaikan Bupati Buru Selatan Tagop Solisa beberapa waktu lalu. Kepolisian Resort Buru bersama TNI Kompi D731 Kabaresi dan Kodim Namlea masih melakukan penyelidikan terkait kabar tersebut. Kapolres Buru AKBP Leo Simatupang mengaku polisi dan TNI masih melakukan penyelidikan terkait kabar masuknya kelompok radikal ISIS di Buru Selatan. Hingga saat ini belum ditemukan orang maupun kelompok yang terkait langsung dengan gerakan radikal itu. Namun demikian pihaknya tetap melakukan berbagai upaya guna mengantisipasi masuknya ISIS di wilayah Buru Selatan. Kapolres AKBP Leo Simatupang menjelaskan, posisi Kabupaten Buru Selatan berbatasan langsung dengan Sulawesi Utara. Karenanya gampang sekali masuknya para teroris di wilayah itu. Olehnya langkah antisipasi tersebut perlu diperketat dengan memaksimalkan pengamanan yang melibatkan unsur masyarakat Buru Selatan dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya informasi bahwa adanya kelompok-kelompok ISIS yang masuk di Buru Selatan, jadi ini masih kami dalami saat ini. Kami kemarin sudah koordinasi dengan rekan-rekan dari TNI, dari Kompi D Kabaresi, kemudian dari Kodim Namlea. Ini sudah sama-sama dari tim intelijen melakukan penyelidikan. Untuk sementara belum kami temukan secara langsung, tapi itu tetap kami antisipasi. Ini mengingat posisi daerah Nambrol ini kan memiliki pelabuhan langsung yang nantinya dapat berbatas langsung dengan wilayah Sulawesi Utara nantinya. Ini kita mengantisipasi masuknya kelompok-kelompok dari daerah konflik di Filipina. Kapolres Buru AKBP Leo Simatupang menghimbau agar masyarakat tidak khawatir dengan adanya isu yang berkembang belakangan ini. Dari Namrole, RN Stasi Jawa melaporkan. Jalan penghubung Kabupaten Buru dan Buru Selatan mengalami kerusakan yang cukup parah akibat curah hujan beberapa hari belakangan ini. Masyarakat harus ekstra hati-hati melintasi jalan tersebut.
Dan hingga hari ini belum ada upaya darurat dari pemerintah untuk perbaikan jalan tersebut. Seperti ini kondisi jalan lintas penghubung Kabupaten Buru dan Buru Selatan yang mengalami rusak parah. Kerusakan ruas jalan di beberapa titik itu disebabkan tingginya intensitas hujan hingga berakibat terjadinya longsor, patahan aspal dan tumbangnya pohon. Hingga kini belum ada penanganan darurat seperti pembersihan ruas jalan yang mengalami kerusakan oleh pemerintah. Tumbangnya pohon yang menutupi ruas jalan dan longsor di beberapa titik membuat jalan menjadi licin, sehingga pengendara sulit saat melewati jalur di sana. Pengguna jalan meminta agar kondisi tersebut secepatnya ditindaklanjuti, terutama pembersihan jalan dari batang pohon dan material longsor. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Pemirsa, pembangunan pemukiman pada kawasan tidak layak huni seperti lereng gunung dan bantaran sungai beresiko terhadap bencana alam. Untuk itu pemerintah Kota Ambon berencana membangun rumah susun bagi warga agar tidak lagi mendirikan rumah pada kawasan-kawasan risiko bencana. Dampak dari bencana alam yang terjadi di Kota Ambon selama kurun waktu 4 tahun ini tidak sedikit menelan korban jiwa maupun harta benda. Warga yang mengalami bencana adalah mereka yang mendiami lereng-lereng terjal maupun sepanjang bantaran sungai. Kondisi ini sering terjadi pada musim hujan dengan intensitas yang tinggi. Warga yang mendiami lereng gunung sering mengalami longsor akibat kontur tanah yang tidak solid. Sementara yang mendiami bantaran sungai diperhadapkan dengan banjir akibat luapan air. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menyiapkan rumah susun bagi warga kota berekonomi lemah yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut. Yeni, warga Batu Gantung, mengapresiasi pembangunan rumah susun ini untuk membantu warga kota terhindar dari ancaman bencana. Menurut Yeni, sudah saatnya pemerintah menyediakan rusun di tengah kondisi kota yang sudah semakin padat. Bikin rumah susun kan pasti keton setuju saja, ya, yang terbaik lah buat masyarakat, toh. Nah, itu saja. Kan bagaimana ibu-ibu setuju? Sementara salah seorang warga RT 001 RW 01 Kelurahan Wainitu, N. Ali Dasil, mengaku pembangunan rusun hanya membatasi upaya renovasi sebuah hunian ke depan. Jika tinggal di rusun, warga tidak bisa memperluas rumah karena dibatasi dengan kondisi bangunan yang bertingkat. Kami akan membangun rumah susun, tapi kami tidak setuju karena kami berpikir bahwa pada suatu waktu kami akan bisa membangun sendiri ke atas, tapi juga dengan adanya bantuan yang ada sekarang ini, dulunya rumah kami tidak layak, makanya sekarang ini sudah baik, dan kami tidak perlu lagi untuk rumah susun itu karena memang sudah layak tinggal. Pemerintah merencanakan pembangunan rumah susun dengan menentukan 2 lokasi, yakni pada kawasan TPU Batu Merah dan reklamasi Talake. Dari 2 lokasi ini akan ditentukan salah satunya untuk pembangunan rusun. Pembangunan rusun disesuaikan dengan sulitnya ketersediaan lahan di Kota Ambon. Melki Latusaule, Sarles Bolaman melaporkan. Evan Alphonse meminta pemerintah Provinsi Maluku tidak gegabah dalam membayar lahan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulusi Ambon. Menurutnya, pemerintah harus mengetahui pemilik sah dari tanah tersebut agar tidak timbul persoalan hukum baru. Evan Alphonse, ahli waris pemilik dusun Dati Kuda Maci, meminta pemerintah daerah Maluku jeli dalam melakukan pembayaran atas tanah Rumah Sakit Umum Dr. Haulusi Ambon. Pasalnya, banyak pihak mengklaim hak kepemilikan atas tanah yang di atasnya berdiri Rumah Sakit Umum Dr. Haulusi itu. Bahkan ada pihak-pihak tertentu yang mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pembayaran atas lokasi tanah dimaksud. Namun dengan adanya keputusan Pengadilan Tinggi Maluku yang memenangkan ahli waris Josias Alphonse, turunan Yakobus Ner Alphonse atas 20 dusun Dati, maka lokasi rumah sakit itu sudah jelas kepemilikannya. Lahan rumah sakit itu berada di dusun Kuda Maci, salah satu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Nah, yang menjadi alasan pemerintah jangan sampai gegabah melakukan pembayaran kepada Yohanes Tisera.
Kenapa? Dasar kepemilikan Yohanes Tissera itu cuma surat 28 Desember 1976 yang telah dibatalkan dalam putusan-putusan setelah itu, yaitu putusan nomor 62 garing PDT-G garing 2015 PN Ambon tanggal 27 Juni. Putusan itu di dalam amarnya itu menyatakan bahwa poin 4 menyatakan surat penyerahan 6 potong dusun dati dari anggota Saniri Negeri Urimesing kepada Hen Yohanes Tissera tanggal 28 Desember 1976 adalah cacat hukum. Itu sebenarnya pemerintah harus tahu bahwa itu tidak boleh dibayar. Kenapa? Karena Yohanes Tissera itu tidak pernah memiliki sepotong tanah pun terkait dengan 28 Desember itu. Karena 28 Desember itu sudah dibatalkan sejak tahun 83. Kuasa hukum ahli waris Agus Dadiara mengatakan pemerintah daerah harus hati-hati dalam melakukan pembayaran terhadap lahan yang di atasnya berdiri Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulusi Ambon. Bila tidak akan berdampak pada kerugian daerah itu sendiri. Kalau Alphonse berdasarkan register dati itu cukup jelas. Ada keputusan-keputusan dari negeri yang juga menguatkan putusan-putusan register dati itu terkait dengan kedudukan RSUD itu dalam wilayah datinya Alphonse. Ini semua akan kita sampaikan kepada Biro Hukum untuk menjadi pertimbangan. Lebih dari itu, kalau memang pemerintah daerah provinsi membutuhkan sebuah keputusan yang pasti terkait dengan kedudukan RSUD dan status RSUD, apakah benar itu berada di atas dati kuda mati, kita akan buktikan. Dadiara mengatakan pemerintah daerah baik provinsi maupun kota Ambon yang telah melakukan pembangunan di atas dusun datik milik lainnya, jika itu dilakukan tanpa sepengetahuan mereka, maka ahli waris dan kuasa hukumnya tidak bertanggung jawab. Mereka hanya akan bertanggung jawab terhadap pembangunan yang mendapat alas hak dari ahli waris, dalam hal ini Evan Alphonse. Otnil Kotadini melaporkan. Pemirsa, rangkaian kegiatan buka puasa yang dilakukan jajaran pemerintah daerah dan masyarakat dapat Anda simak dalam segmen Serba-Serbi Ramadan 1438 Hijriah berikut ini. Dalam suasana kebersamaan, keluarga besar Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku menggelar buka puasa bersama kemarin. Buka puasa bersama tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan silaturahmi antar sesama. Di hari ke-22 puasa Ramadan, keluarga besar Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku menggelar buka puasa bersama berlangsung semalam. Buka puasa itu merupakan program rutin dalam meningkatkan silaturahmi antar sesama pegawai BKPM Maluku. Perwakilan Ketua BKPM Maluku, Dr. Mona Bahmid mengatakan, buka puasa merupakan upaya meningkatkan silaturahmi antar sesama pegawai BKPM Maluku. Hal itu penting dalam menciptakan suasana kerja yang harmonis. Dikatakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan kerjasama dari semua pegawai. Bahmid menyebutkan bulan suci Ramadan merupakan momentum peningkatan ketakwaan. Karenanya Bahmid mengajak para pegawai dapat mengasihi dan berbagi dengan sesama di bulan yang penuh berkah dan ampunan tersebut. Bahmid meminta peningkatan silaturahmi terus dijaga, dengannya kepedulian antar sesama dapat ditanamkan pada setiap insan BKPM Maluku. Melalui buka puasa bersama diharapkan mampu menghadirkan semangat kerja menuju peningkatan kualitas di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku yang lebih baik. Al-Ustadz Saiful Al-Maskati mengajak keluarga besar BKPM Maluku dapat menata hati, mengkaji diri di bulan suci Ramadan. Al-Ustadz menyebutkan, bulan Ramadan merupakan bulan yang agung, bulan yang selalu dijadikan momentum untuk meningkatkan kebaikan dan ketakwaan. Al-Ustadz mengatakan puasa mengajar untuk saling peduli, melalui kepedulian mampu membangun kebersamaan, menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia yang maju dan bermartabat. Menurut Al-Ustadz, bulan suci Ramadan merupakan pintu rahmat dan ampunan. Olehnya itu diharapkan para pegawai BKPM Maluku
memperbanyak ibadah dan amalan bagi sesama. Usai berbuka puasa dilanjutkan dengan pembagian santunan bagi fakir miskin di Kota Ambon. Panili Tait melaporkan. Pemirsa, Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler melaksanakan syukuran dan buka puasa bersama dengan warga masyarakat Kota Ambon. Kegiatan tersebut sebagai ungkapan syukur dalam rangka menempati rumah dinas Wakil Wali Kota di kawasan Karang Panjang, Ambon. Kegiatan syukuran dan buka puasa bersama Wakil Wali Kota Ambon bersama warga kota merupakan bentuk ungkapan syukur dalam rangka untuk menempati rumah dinas di kawasan Karangpanjang, Ambon. Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler pada kesempatan itu mengajak warga Kota Ambon untuk bergandengan tangan bahu-membahu membangun Kota Ambon ke arah yang lebih baik. Wakil Wali Kota Ambon juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga Kota Ambon yang telah memberikan dukungan dan doa pada pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pilkada lalu. Wakil Wali Kota Ambon menegaskan proses Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah usai. Segala bentuk kesalahpahaman dalam proses Pilkada lalu merupakan hal yang lumrah dan tidak perlu dipertentangkan. Karenanya, Wakil Wali Kota berharap seluruh warga yang ada di wilayah hukum pemerintah Kota Ambon bergandengan tangan untuk mendukung program pemerintah kota menuju kota yang sejahtera dan bermartabat. Selain itu, Hadler juga mengajak warga Kota Ambon untuk menjaga kebinekaan sebagai tindak lanjut dari program pemerintah melalui nawacita Presiden Joko Widodo. Imam Masjid Raya Al-Fatah Ambon RR Hasanusi dalam buka puasa bersama tersebut menyentil seputar makna berpuasa. Dijelaskan puasa merupakan salah satu amalia yang cukup besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya di bulan suci Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Karenanya RR Hasanusi mengajak umat Islam untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Karenanya bulan yang penuh berkah ini memiliki keistimewaan tersendiri dari bulan-bulan lainnya. Abu Sahbawa melaporkan. Pemerintah Kota Ambon Jumat kemarin membangun silaturahmi melalui buka puasa bersama dengan warga di Dusun Talaga Pange Negeri Rumah 3. Wakil Wali Kota Ambon pada kesempatan itu mengajak warga Talaga Pange Negeri Rumah 3 untuk menjaga kebinekaan sebagai implementasi dari pelestarian nilai-nilai Pancasila. Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler melalui buka puasa bersama mengajak warga di Dusun Talaga Pange Negeri Rumah 3 untuk menjaga kebinekaan. Ajakan itu sebagai implementasi dari pelestarian nilai-nilai Pancasila yang merupakan landasan negara bagi bangsa Indonesia. Krisis kebangsaan seperti radikalisme dan terorisme yang melanda beberapa daerah belakangan ini hendaknya diantisipasi dan ditangkal oleh seluruh elemen masyarakat termasuk warga Kota Ambon. Radikalisme tidak boleh dibiarkan hidup dan diberi ruang di Kota Ambon. Karenanya Wakil Wali Kota Ambon mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur pemuda untuk sama-sama memerangi radikalisme dan terorisme yang menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa. Hadler menyebutkan kelompok radikalisme dan terorisme tidak boleh bernapas dan hidup di Ibu Pertiwi. Hadler menegaskan bagi warga jika ada indikasi pendatang baru yang mencurigakan hendaknya dilaporkan kepada RT maupun lurah setempat untuk ditindaklanjuti keberadaannya. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler pada buka puasa bersama pemerintah Kota Ambon dengan warga di Dusun Talaga Pange Negeri Rumah 3 Jumat kemarin. Al-Ustadz Ingra Tubun dalam hikmahnya menyentil tentang hakikat berpuasa dan bagaimana memelihara kebersamaan. Ditandaskan puasa bukan saja menahan nafsu dari minum dan makan semata serta bertutur dan pandangan, namun lebih dari itu, puasa pada hakikatnya merupakan implementasi dari terciptanya dua hubungan yang diperuntukkan untuk sebuah kemaslahatan dunia dan akhirat, yakni hablun minallah dan hablul minanas, hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan manusia dengan manusia. Jika dua hubungan itu saling bertemu, maka dipastikan penguatan amalia dapat diperoleh sebagai bekal di kemudian hari. Sejalan dengan hal itu, Ingra Tubun mengajak seluruh kaum muslimin khususnya warga Talaga Pange untuk terus memupuk kebersamaan dan saling mencintai sebagai bagian dari nilai-nilai rohani untuk memperoleh ridho dan takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Abu Sabawa, Unga melaporkan. Dewan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Aziz Kataloka atau STIA Alaska Ambon, Jumat kemarin melaksanakan kegiatan takjil on the road bagi pedagang dan masyarakat di seputaran Pasar Ruko Batu Merah dan Terminal Mardika. Kegiatan tersebut dalam rangka merekatkan kebersamaan masyarakat dengan STIA Alaska Ambon. Dalam rangka merekatkan nilai kebersamaan dengan masyarakat di Kota Ambon, khususnya di bulan suci Ramadan, Dewan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Aziz Kataloka STIA Alaska Ambon melaksanakan kegiatan takjil on the road. Kegiatan ini selain untuk menjalin kebersamaan, juga sebagai media sosialisasi terkait dengan keberadaan kampus tersebut. Kegiatan itu dipusatkan di seputaran Ruko Batu Merah dan Terminal Mardika. Ketua Dewan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Aziz Kataloka Ambon, Lim Sahubawa mengatakan, kegiatan takjil on the road ini dimaksudkan untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat Kota Ambon, sekaligus ajang sosialisasi terkait berbagai program studi yang dikembangkan di kampus tersebut, sekaligus sosialisasi tentang penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2017-2018. Sekretaris Dewan Mahasiswa STIA Alaska Ambon, Muhulis Kilosan mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya untuk mempromosikan STIA Alaska Ambon, semoga ke depan dapat dikenal luas oleh masyarakat. Kegiatan ini adalah salah satunya untuk sosialisasi dan kebersamaan kami dalam bulan suci Ramadan, dan bagaimana kami mensosialisasi kampus ini ke depan, bahwa publik tahu bahwa di sini juga harus, karena kebanyakan STIA Alaska ini tidak dikenal, maka dengan ini kami dari DEMA dan kerjasama dengan lembaga untuk melakukan program seperti ini supaya STIA Alaska ke depan juga dikenal. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat mendorong masyarakat di Kota Ambon untuk mengenal lebih dekat keberadaan kampus tersebut. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan itu, pihak panitia telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2017-2018. Bagi masyarakat yang berminat untuk masuk ke STIA Alaska Ambon, saat ini panitia telah membuka kesempatan bagi calon mahasiswa baru untuk mendaftarkan diri sebagai calon siswa baru dengan alamat Jalan Air Besar, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Abu Sabawa, Unga melaporkan. Pemirsa, Satuan Brimob Kompi 3 Pelopor Pulau Buru membagikan ratusan takjil gratis untuk berbuka puasa kepada pengguna jalan di Kota Namlea, Kabupaten Buru. Selain takjil, mereka juga membagikan bingkisan kepada anak yatim piatu. Ratusan takjil gratis dibagikan kepada para pengguna jalan di Kota Namlea, Kabupaten Buru jelang berbuka puasa. Bingkisan takjil yang berisikan menu makanan berbuka puasa dibagikan oleh Satuan Brimob Kompi 3 Batalion A Pelopor Pulau Buru dan ibu-ibu Bayangkari. Selain pembagian takjil, Sat Brimob di sana juga memberikan bingkisan bagi anak-anak yatim piatu. Komandan Brimob Kompi A Pelopor Pulau Buru AKP Ahmad Saleh mengatakan, selain membantu umat muslim yang berbuka puasa, kegiatan itu juga dimaknai sebagai salah satu bentuk kepedulian Brimob bagi warga di sana. Mereka berbagi kasih dengan warga lewat pembagian takjil dan bingkisan lebaran tersebut. Saleh berharap agar tali silaturahmi antara Brimob dan masyarakat serta kesatuan lainnya tetap terjaga serta saling menghormati dan menghargai. Batal bersama atau buka puasa bersama untuk pengamanan di wilayah khususnya di Buru dan Buru Selatan. Karena di mana kita bekerja saling menghargai, saling menghormati dalam antar umat beragama maupun sesama kesatuan yang berada di wilayah Kabupaten Buru. Selain berbagi kasih dengan warga, Sat Brimobda juga menggelar buka puasa dengan Kodim Namlea dan Kepolisian Resort Buru. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Sementara itu pemirsa, Rektor Universitas Patimura Ambon MJ Sapteno berharap buka puasa bersama dapat lebih mempererat tali silaturahmi Sivitas Akademika Unpati Ambon. Dengan ini akan berdampak pada terciptanya sumber daya manusia yang handal dalam menghadapi persaingan di pasar kerja.
Buka puasa yang dilaksanakan Universitas Patimura itu dihadiri rektor bersama jajarannya serta mahasiswa dan SKK Migas. Pada kesempatan itu, Rektor Universitas Patimura Ambon, Profesor Yunus Sapteno mengatakan setiap tahun Sivitas Akademika Unpati senantiasa melaksanakan buka puasa dan peringatan hari besar keagamaan lainnya. Menurutnya, puasa merupakan proses pembinaan mental serta iman seseorang. Dengannya puasa harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Sapteno meminta agar kebersamaan di kampus Orang Basudara ini tetap terjalin baik dan terus ditingkatkan. Ustadz Muhammad Rahayaan dalam taujiahnya mengatakan puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Lebih daripada itu, puasa dimaksudkan untuk semakin mempertinggi iman dan ketakwaan umat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Puasa telah dilaksanakan sejak dulu kala ketika agama mulai muncul. Setiap agama melaksanakan puasa dengan cara masing-masing. Kendati begitu, tujuannya hanya untuk mempertebal keimanan umat terhadap Sang Pencipta. Mereka yang tidak memiliki iman tidak akan berkembang tetapi menuju kehancuran. Orang yang memiliki iman yang kokoh harus dapat memberi maaf kepada orang. Menurutnya, dalam berpuasa seseorang harus dapat mengendalikan akal, pikiran dan hal-hal negatif lainnya. Dalam berpuasa harus memiliki target, yaitu menjadikan diri lebih baik dan soleh serta berarti bagi sesama. Kebersamaan yang tercipta di lingkungan Universitas Patimura saat ini harus terus dijaga dan ditingkatkan sehingga ke depan dapat berdampak pada lulusan yang dihasilkan universitas itu. Otnil Kotadini melaporkan. Pemerintah Kota Ambon dalam 2 pekan ini menggelar pasar murah di 2 tempat berbeda. Kegiatan itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat jelang Idul Fitri 1438 Hijriah. Lokasi pasar murah itu di Dusun Air Ali Negeri Rumah 3 dan Desa Batu Merah. Atas perhatian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Idul Fitri, pemerintah Kota Ambon gelar pasar murah. Wakil Wali Kota Ambon, Sarip Hadler, saat membuka pasar murah itu menyebutkan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari program pemerintah yang selalu dilaksanakan setiap tahun dalam rangka hari-hari besar keagamaan. Hadler berharap warga memanfaatkan pasar murah tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka jelang Idul Fitri nanti. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, J. Lewol, mengatakan pasar murah seperti ini merupakan program tahunan pemerintah Kota Ambon. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam merayakan Idul Fitri. Tujuan dari pasar murah untuk kita bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat terkait dengan harga. Ya, kita peruntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang bisa memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari Lebaran. Ya. Dan pasar murah hari ini diselenggarakan selama 3 hari sampai hari Senin. Kami mengharapkan supaya masyarakat bisa menikmati ya bahan pokok yang kami sajikan ini untuk menunjang kebutuhan menjelang Lebaran. Di Galunggung, Desa Batu Merah, pasar murah itu digelar selama 3 hari. Masyarakat dapat langsung mendatangi lokasi pasar murah tersebut untuk membeli bahan kebutuhan pokok mereka dengan harga terjangkau. Abu Sabawa, Unga melaporkan. Pemirsa, anak dan remaja gereja merupakan salah satu sumber daya yang diberi potensi istimewa oleh Tuhan. Olehnya dibutuhkan pelayanan, pembinaan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Jemaat GPM Paso Jeto Suta saat menyampaikan sambutannya pada acara Bakudapa Anak dan Remaja Jemaat GPM Paso Jumat sore. Menurutnya, anak merupakan pusaka Tuhan yang harus dilindungi dan dijaga oleh orang tua di rumah, pengasuh di sekolah minggu, maupun guru di sekolah. Hal itu dimaksudkan agar anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang pandai, cerdas, dan memiliki kepribadian akhlak yang mulia kepada Tuhannya. Sementara itu, Ketua Klasis Pulau Ambon Timur Pendeta Nyonya Wati Muri saat membuka kegiatan Bakudapa Anak dan Remaja Jemaat GPM Paso mengatakan, saat ini banyak dijumpai permasalahan, terutama kekerasan terhadap anak yang timbul dan sering menghantui kehidupan anak maupun kaum remaja. Untuk itu tugas orang tua
pengasuh maupun guru harus menjaga, membimbing dan melindungi serta mampu memberikan petuah yang baik kepada mereka, terutama pengaruh negatif dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wati Muri berharap kepada orang tua, pengasuh maupun guru untuk menghindari kekerasan kepada anak maupun remaja melalui pola pelayanan yang baik berdasarkan pada ajaran agama dan mampu menjauhkan diri dari sifat-sifat makian, cacian, serta berbagai bentuk kekerasan lainnya. Ketua Panitia Bakudapa Anak dan Remaja Jemaat GPM Paso, Ola Maitimu, dalam laporannya mengatakan, kegiatan Bakudapa Anak yang dihadiri seluruh anak dan remaja SMTPI Jemaat GPM Paso, pengasuh dan pimpinan jemaat tersebut akan berlangsung selama 5 hari. Kegiatan ini dalam rangka pembinaan khusus bagi para anak SMTPI. Menurut Maitimu, kegiatan Bakudapa Anak dan Remaja Jemaat GPM Paso yang dilaksanakan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun ini kegiatan dipusatkan di dalam gedung SPMA Desa Paso. Hal itu dikarenakan kondisi cuaca yang tidak bersahabat dalam beberapa waktu belakangan ini. Bakudapa Anak dan Remaja Jemaat GPM Paso diikuti sebanyak 162 peserta dan 36 pengasuh dari 18 sektor yang ada di Jemaat GPM Paso. Kegiatan Bakudapa Anak dan Remaja akan melombakan berbagai mata lomba, antara lain lomba cerdas cermat, minat musik, public speaking, lomba IT, serta fotografi, dan lain sebagainya. Ongen Mimba melaporkan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Sartono Pining mengaku stok tanggap darurat terhadap bencana saat ini menipis. Stok tersebut berupa beras dan kebutuhan pangan lain yang siap didistribusikan kepada masyarakat korban bencana alam maupun sosial. Stok tanggap darurat untuk bencana pada Dinas Sosial Provinsi Maluku saat ini menipis. Stok tersebut berupa beras, mie instan, sarden, susu, gula, dan kebutuhan pokok lainnya yang disiapkan bagi masyarakat korban bencana alam maupun sosial. Stok tersebut dipergunakan untuk mendukung cadangan tanggap darurat yang disediakan Dinas Sosial Kota maupun Kabupaten lainnya. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Sartono Pining mengaku stok beras dinas tersedia sebanyak 50 ton untuk melayani seluruh kabupaten kota. Jika kebutuhan terhadap beras telah menipis dan masih diperlukan lagi, maka dapat diusulkan untuk didistribusi. Persediaan stok beras maupun kebutuhan pangan lainnya diusulkan ke Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Maluku Sartono Pining mengaku kebutuhan stok dapat didistribusi oleh kementerian tergantung urgensi kebutuhan terhadap bencana yang dihadapi. Untuk itu, distribusi bantuan tanggap darurat ini tidak terikat waktu tertentu, namun sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi. Melki Ratusau oleh Sarles Polaman melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan di Kota Ambon masih cukup tinggi hingga Juli nanti. Untuk itu masyarakat diminta waspada, khususnya yang tinggal di kawasan rawan banjir dan tanah longsor. Kota Ambon saat ini sudah memasuki musim hujan. Intensitas hujan ringan hingga lebat masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Berdasarkan data BMKG, musim hujan di Kota Ambon akan berlangsung hingga Juli nanti. Kepala BMKG Patimura Ambon, Sugeng, mengakui intensitas hujan di Kota Ambon yang cukup tinggi saat ini perlu diwaspadai. Hal itu dikarenakan curah hujan yang turun telah melebihi ambang batas. Akibatnya struktur tanah di Kota Ambon saat ini dalam kondisi jenuh. Untuk itu masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor dan banjir diminta waspada. Jadi memang ini sudah musimnya, dan memang beberapa hari terakhir ini memang hujan terus-terusan dan kelihatannya tanpa ada jeda. Memang ada jeda 1-2 hari, dan itu juga perlu diwaspadai juga, karena di saat jeda itu atmosfer itu mengumpulkan energi untuk dijatuhkan pada tahap berikutnya. Sugeng mengatakan curah hujan yang cukup tinggi di Kota Ambon saat ini dapat pula mempengaruhi lalu lintas penerbangan. Salah satu pengaruh curah hujan yang tinggi tersebut terkait dengan jarak pandang saat pesawat hendak tinggal landas maupun mendarat. Frida Raiman, Yohanis Limba, dan Minggus Noya melaporkan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Maluku Mustafa Sangaji menyatakan saatnya perpustakaan dikembangkan dengan sistem digital.
Dengannya infrastruktur internet maupun SDM mesti dipersiapkan untuk mendukung sistem tersebut. Indonesia Raya, hadirin mohon berdiri. Tuntutan inovasi teknologi menghendaki adanya perubahan dalam sistem kepustakaan dan kearsipan di Maluku. Jika tidak, perpustakaan ini akan tertinggal jauh dengan perpustakaan daerah lain yang telah mengandalkan teknologi informasi. Oleh karenanya, persiapan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet maupun sumber daya manusia begitu urgensi dilakukan. Hal tersebut diupayakan untuk meningkatkan pelayanan kepustakaan kepada masyarakat. Era digital saat ini menuntut perpustakaan daerah Maluku untuk mengembangkan sistem yang praktis dalam menyebarluaskan informasi. Hal ini diakui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Maluku, Mustafa Sangaji, pada pembukaan lomba pemilihan pustakawan berprestasi Provinsi Maluku Senin pagi. Menurutnya, pencanangan terhadap perpustakaan dan kearsipan digital akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Untuk mendukung hal itu, diperlukan aplikasi sistem online, sosialisasi, dan koleksi arsip digital. Dengan adanya sistem digital ini, masyarakat dapat mengakses perpustakaan secara online dengan mendaftar sebagai anggota. Kita harus mulai bertinggalkan cara-cara konvensional ke cara-cara digital. Itu sudah harus perlu, karena dinamika sekarang ini sudah kita akan tertinggal kalau kita tidak bisa dinamika tersebut. Untuk itu saya udah bertekad untuk harus sampai kapanpun atau mudah-mudahan secepatnya kita harus mulai dengan perpustakaan digital dan arsip digital. Itu sudah harus. Bagaimana upayanya kita buru secepatnya. Saya berusaha kalau bisa sebelum Pak Agup cuti pilkada itu beliau sudah harus canangkan. Menurut Mustafa Sangaji, bagi pustakawan berprestasi terbaik setiap tahun diberi kesempatan untuk mengikuti lomba pustakawan berprestasi tingkat nasional. Hal ini merupakan bentuk apresiasi dari dinas kepada pustakawan yang dinilai sesuai dengan hasil kinerjanya. Seorang pustakawan mesti mampu menjadi konsultan informasi sehingga pemustaka atau pengguna manfaat diberdayakan dengan informasi tersebut. Lomba pemilihan pustakawan berprestasi bertujuan mengembangkan profesionalisme pustakawan Indonesia dan meningkatkan motivasi, inovasi, dan etos kerja pustakawan. Lomba ini diikuti 16 peserta yang terdiri dari pengelola perpustakaan sekolah, instansi, dan perguruan tinggi. Melki Ratu Saule, Sarles Polaman melaporkan. Keterampilan dan wawasan di antara peserta. Yang kelima, mendorong